Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 3 Kementerian Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto dengan nomor induk mahasiswa 253 111 02188 adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kementerian Republik Indonesia LPTK UIN Madura. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar setiap hari, yakni di MTSN 11 Jember. Dengan materi yang akan kita bawakan adalah Mat Iwat kelas 8 Al-Quran Hadis dengan menggunakan pendekatan berbasis PBL atau Problem Based Learning. Berikut tayangan video ukin saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Pecah depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa secara bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk berdiri di depan. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setelah dibacakannya doa tersebut, insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh hajat kita. Dan anak-anak semuanya bisa menjadi anak-anak yang sukses. Sukses tidak hanya di dunia, tetapi sukses di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik anak-anakku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kita cinta tanah air. Indonesia tanah airku tak tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Baik, ketua kelas mohon untuk duduk kembali ya. Untuk selanjutnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Halbi, Terus Hafiz, Halbi, kenapa Halbi? Sakit, Sakit? Sudah izin tapi ya? ya, Ada suratnya ya? ya, Ya sudah. Terus lagi siapa? Hafiz, Hafiz. Hafiz kenapa? Alpa, Alfa. ya, Nah, ini menjadi catatan bagi kalian ya. Yang lain jangan sampai mencontoh apa yang dilakukan teman kalian tersebut. Jadi kalian kalau semisal berhalangan hadir atau mungkin dalam keadaan sakit, silakan untuk izin, konfirmasi izin kepada Wali gurunya kelas. ataupun wali kelas kalian masing. masih, Paham ya anak-anakku? paham, Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh di materi yang akan Pak Guru sampaikan, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Ice breaking dulu. Dimulai dari tepuk semangat ya. Bisa ya? Kalau Pak Guru bilang tepuk semangat, langsung semangat gitu ya. Yang seru ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Janji fokus. Ini nadanya tepuk sakinah. Tapi sekarang kita ubah menjadi tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum kita menuju ke materi kita pada hari ini, Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian. Kalian dalam waktu sehari berapa kali membuka Al-Quran? Ada yang 2 kali, Mbak Desti. Yang lain 1 kali. Yang lain 3 kali. Yang lain tidak ada sama sekali. Ada yang tidak sama sekali membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran saja tidak pernah, apalagi membaca. Na'udzubil. Karena Al-Quran itu mukjizat paling istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus selalu menjaga. Syukur-syukur kalian bisa membaca. Syukur-syukur kalian bisa menjadi seorang hafid dan hafidoh. Kalau sudah menjadi hafidoh, ganjarannya apa? Kalian lebih banyak mana? Membaca Al-Quran sama membaca WA. Membaca WA, jujur semua ya, kelas 8 ini ya. Padahal dalam hadisnya apa? Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan yang akan kita terima. 10 pahala kebaikan. Ada yang tahu hadisnya apa? Man qara'a harfam minal Qur'an falahu asyra hasanat. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala kebaikan yang akan kita terima. Coba kalau kalian melafalkan lafaz ta'awud saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah berapa huruf yang sudah kalian lafalkan? Cuma hanya karena kalian melafalkan kalimat ta'awud. Makanya Pak Guru berpesan kepada kalian, tolong untuk selalu menjaga Al-Quran dan membacanya di rumah. Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian. Pastinya Pak Guru paham kalian sering membaca Al-Quran. Nah, kira-kira dari membaca Al-Quran kalian itu, pernahkah kalian menemukan di dalam surat dalam Al-Quran itu ada
bacaan yang berharokat fathah tanwin? Pernah? Nah, coba Desti. Desti pernah menjumpai Pernah. kalimat pada saat membaca Al-Quran yang Pernah. ada fathah tanwinnya? Ya. Coba yang lain. Kamu Fitri, coba surat apa? Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Coba apa aja coba? Wal-Adiyati dhabaha. Terus? Wal-Muriyati qadha. Ya, itu huruf apa saja yang berharokat fathah tanwin? Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Wal 'adiyati dhabha. Mana yang termasuk ada fathah tanwinnya? Huruf ha-nya. Ya. Kira-kira kalau seperti ini dibaca dobhan apa dobha? Dobha. Panjangnya berapa harokat? Satu alif atau dua harokat. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang fathah tanwin. Mat berharokat fathah tanwin dibaca waqaf. Itu namanya pengertian dari mat iwat. Ya. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mat iwat. Ada huruf berharokat fathah tanwin. Dibaca bagaimana? Dibaca panjangnya satu a. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang seputar pengertian daripada mat iwat. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui tentang pengertian daripada mat iwat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang bagaimana cara membaca mat iwat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh dari bacaan mat iwat. Yang selanjutnya, siswa atau kalian semua menerapkan bacaan mat iwat di dalam membaca Al-Quran. Jadi anak-anakku semuanya, penting kiranya kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu harus perlahan-lahan. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil diterangkan, warattilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Nah, baik. Selanjutnya Pak Guru ingin menayangkan PPT pada pagi hari ini tentang hukum bacaan mat iwat. Ya. Yang pertama, pengertian mat iwat secara bahasa. Arti mat itu adalah panjang. Ya, ada namanya mat, ada namanya qasr. Kalau mat itu bacaan panjang, sedangkan qasr itu bacaan yang sebelumnya dibaca panjang lalu dibaca pendek. Ya, itu ada bab sendiri. Itu biasanya kalau qasr itu ada yang namanya tanda. Dua tanda itu namanya sifir mustadir dan sifir mustatil qaim. Itu kita bahas di selanjutnya saja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mat iwat. Ya. Secara bahasa arti mat adalah panjang dan iwat adalah pengganti. Jadi hukum bacaan ini dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang diganti adalah tanwin. Tetapi bukan sekedar tanwin saja. Ada banyak tanda-tanda tanwin. Nah, untuk yang mat iwat ini yang menjadi prioritas tanwin adalah fathah tanwin. Ya, bukan dumah tanwin ataupun kasroh tanwin. Kemudian menurut pengertian mat iwat dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan apabila ada fathah tanwin dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena ada tanda waqaf dalam bacaan Al-Quran. Jadi kesimpulannya anak-anakku, apabila kalian menjumpai adanya
huruf yang berharokat fathah tanwin kemudian dibaca wakof karena memang sudah ada tanda wakof, itu namanya mad iwad. Tapi ingat, yang menjadi prioritasnya adalah fathah tanwin dibaca wakof. Kalau dibaca wasol bagaimana Pak Guru? Kalau dibaca wasol berarti dia bukan lagi mad iwad. Paham ya? Baik. Nah, sekarang Pak Guru ingin untuk kalian lebih memperdalam atau ingin memantapkan kalian, maka Pak Guru akan menanyakan kepada kalian. Perhatikan ayat berikut ini lagi. Ya, yuk. Alam naj'alil arda mihada. Apakah ada di sini hukum bacaan mad iwadnya? Dan ya awalnya miladan karena dia berarti pada tanwin. Jadi karena dibaca wakof maka akhirnya diganti dengan fathah yang harokatnya ada dua, panjangnya dua harokat. Jadi alam naj'alil arda mihada. Coba bersama 1, 2, 3. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bacaan mati. Perlu diketahui oleh kalian semuanya, ini tidak berlaku ketika ada fathah tanwin yang berharokat, ada tak marbutoh yang berharokat fathah tanwin. Ya. Misalkan ada sebuah kalimat yang ada tak marbutoh berharokat fathah tanwin, dia tidak menjadi apa? Tak, bukan, tetapi diwakafkan ininya hilang, ya. Tidak berlaku pada apa? Tak marbutoh. Ya. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Baik, oke, ayo kita langsung membentuk kelompok. Berdiri. Membentuk kelompok. Kelompok terus ini. Dijadikan 4. Ayo membentuk kelompok. Ya. Ini membentuk kelompok sini ya. Ya. Sudah, ini berarti beranggotakan berapa? Ini beranggotakan 4. Ini ada 4 berarti pas ya. Sudah ya. Nah, akhirnya kelompok kita sudah jadi. Baik anak-anakku, kelompoknya sudah jadi semuanya. Berarti satu kelompok ada berapa anggota? 4 ya. Baik, berarti dibagi menjadi 4 kelompok. Pak Guru berikan LKPD. Ini nanti harus kalian selesaikan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Itu ada yang mandiri, kemudian ada yang kelompok ya. Silakan dikerjakan. Ini ya, ini yang dikerjakan ya. Ada yang tugas mandiri, juga ada yang tugas kelompok. Oke, baik anak-anak, lembar kerja kalian sudah Pak Guru berikan. Jadi silakan untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Itu udah nulis buat kelasnya Ada isi. Dan isi. Sini. Isi. Ada yang ditanyakan? Ada. Tidak ada. Paham ya? Ya. Yang ini. Bukan, ini yang ini. Ya deh. Iya. Apa? Nah, yang ini. Kenapa? Ada apa? Yang ini kan bukan idgham biguna ya? Ya, kan yang kita pelajari bukan idgham biguna. Ya, berarti indah. Harus mencari Mat iwad ya, mat Ya. iwad. Mana yang termasuk mat iwad? Rizko. Ya. Ya. Paham berarti ya? Paham. Nah, bukan biguna berarti. Sudah? Ayo silakan
perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian pada kali ini. Perwakilan dari kelompoknya Giska, silakan maju ke depan. Baik, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Yang pertama, pada surat An-Naba ayat ke-7 bunyinya wal jibala autada, yang termasuk dari mat iwat adalah autada. Yang kedua, wal hadi dari surah An-Nazi'ah ayat Al-Adiyat ayat ketiga yang berbunyi Falmughirati subha, bacaan mat iwat karena bunyi fathatain pada huruf H diganti dengan mat. Pada ayat keempat fa'atharana bihi jam'ah. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Guru akan memberikan koreksi kepada kalian semua tentang pekerjaan yang sudah kalian kerjakan hari ini. Termasuk surat Abasa ayat ke-30. Ya, mana yang termasuk mat iwat? Gulba. Ba-nya yang berharokat fathah tanwin dibaca waqaf. Panjangnya berapa harokat? 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Faham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Harus ada dong. Ya. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan murotal klasikal bersama dengan Pak Guru dalam surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Ya, Pak Guru membaca lalu kalian tirukan. Baca, tirukan gitu ya, seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il adim. Anin naba'il adim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ada mim sukun bertemu nun, berarti bacaan idhar syafawi, dibaca jelas, bukan alam, bukan dengung, tetapi jelas karena dia idhar syafawi. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wal jibala autada. Saya tunjuk satu-satu untuk membaca ayat berikutnya, silakan dibaca. wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Aisyah ketika pada saat membaca itu harus diperhatikan bacaan apa itu ya. Kalau misalkan ada tanwin bertemu wawu itu bukan mat iwat tetapi idgham bi gunnah. Kalau sudah idgham bi gunnah maka yang terjadi cara bacanya harus memasukkan dengan dengung ya. Itu. Baru kalau ada fathah tanwin lalu dibaca waqaf maka
itu disebut mad iwad yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kira-kira dari semua yang sudah kalian pelajari hari ini, hal baru apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Ayo coba kamu. Hal baru yang saya pahami adalah saya dapat mengetahui pengertian dari mat iwad. Mengetahui pengertian dari mat iwad. Apa pengertian mat iwad? Mat yang berharokat Fathah tanwin. Oh, panjangnya. Hal baru apa lagi yang sudah kalian dapatkan? Silakan Fitri. Hal baru yang saya pahami adalah saya dapat mengetahui cara membaca mat iwad. Apa Mas Putra? Yang sudah Mas Putra, ya Mas Putra apa Mas Putra? Putra apa yang sudah Mas Putra dapatkan dari pertemuan hari ini? Saya dapat menemukan contoh bacaan hukum mat iwad di dalam Al-Quran. Menemukan contoh bacaan mat iwad di dalam Al-Quran. Untuk yang terakhir, Pak Guru berikan PR kepada kalian. PR-nya ditulis di bukunya, ditulis. PR-nya mencari. PR-nya mencari. Carilah 5 contoh bacaan mat iwad ya. Jadi PR-nya dikerjakan di rumah ya. Apa Pak? Carilah 5 contoh bacaan mat iwad. Bebas di Al-Quran, surat apapun. Bacaan mat iwad ya, Bos? Ya. Ya, sudah ya? Sudah. Oke, baik. Saya kira pertemuan kita sudah cukup ya, anak-anakku semuanya. Baik, kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa mudah-mudahan membawa keberkahan yang sangat luar biasa kepada kalian. Yang kita dapatkan bisa menjadi berkah manfaat. Amin. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang sukses. Amin. Dulunya amin. Ya, baik, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.